Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina Muhammadin wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rekan-rekan semua yang dicintai oleh Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mulai kembali kajian kita. Setelah mungkin hampir 1 atau 2 minggu kita off ya karena keterkaitan dengan waktu ya yang mungkin sedikit berubah-ubah. Tapi insya Allah bisa kita tetapkan. Kalaulah memang kita sulit mencari waktu di waktu weekend, ya kita bisa tetap pilih di hari ini yaitu ba'da subuh setiap hari Selasa. Ya adapun mengapa saya bisa karena memang di hari Selasa saya tidak mengisi taklim untuk anak-anak. Gitu. Baik, saudara yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian tentang harf atau huruf kita. Ya, sebagaimana pada minggu lalu kita berhenti di penjelasan huruf jar kalau tidak salah. Maka insya Allah kita akan jelaskan beberapa jenis huruf. Ya, tapi mudah-mudahan ini tidak terlalu membingungkan. Ya, justru memudahkan. Nah, namun yang jelas penjelasan tentang huruf pun itu mungkin tidak sampai mendetil ya, meskipun sudah saya share ke panjenengan semuanya, ke saudara semuanya apa itu huruf ya. Sebagaimana yang saya katakan ada huruf yang terkait dengan yang hanya bisa ya berjumpa isim, ada huruf yang hanya bisa berjumpa fiil, ada huruf yang bisa berjumpa dengan keduanya ya. Dan mudah-mudahan dengan cukup saya share itu Ustaz jadi paham ya apa itu huruf-huruf. Ya, tapi kalau boleh saya review ya. Pada prinsipnya ada 3 pembagian besar gitu. Kalau Ustaz tidak keberatan boleh buka lagi grupnya gitu tanpa harus keluar Zoom. Ya. Saya kira bisa tanpa harus keluar Zoom, ya tinggal dipencet tombol tombol back, kemudian satu masuk ke grup, masuk ke WhatsApp dan buka grupnya. Di situ saya berikan keterangan, ya ada 3 catatan. Itu alal ismi, yang pertama adalah huruf yang hanya masuk pada isim. Di situ ada 4 arus besar ya, ada 4 arus besar. Yang pertama adalah huruf jar, kemudian ada hurufun nida, kemudian ada inna wa akhwatuha, kemudian ada illa, kemudian wawul ma'iyah dan lamul ibtida. Ya. Kalau saya artikan, ya huruful jar ini adalah huruf jar dan Ustaz sudah paham semuanya. Kemudian hurufun nida ya. Ini adalah kata panggil sebagaimana yang saya kemukakan minggu lalu. Kemudian ada inna wa akhwatuha, ini juga sangat maklum sekali kepada teman-teman yang belajar nahwu. Kemudian ada satu rombongan lagi yaitu ada 3 yaitu illa, wawul ma'iyah dan lamul ibtida. Untuk huruf jar, ya untuk huruf jar itulah huruf jar ya, Ustaz ya. Ya kalau ingin tahu huruf jar itu yaitu huruful jar. Ada min, ila, an, ala, dan ini semua huruf jar itu ya ini nih. Huruf jar itu tidak ada yang lain, huruf jar ya ini. Gitu, huruf jar ya.
Hanya terbatas ini saja. Ada min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam, ya, ba, ta, wa, ini ya, untuk qasam ya. Hatta, rubba, mudh, mundu, khola, ada, hasya. Ini dan ini sudah dijelaskan oleh Ibnu Ajurum ya. Dan di Imam Al-Hattab di Syarah Al-Jurumiyah Mutammimah. Kemudian ada hurufun nida. Hurufun nida ini adalah kata panggil, yaitu ya, wahai, ya. Ada ayah, ada hayya, ada ayah, gitu ya. Ada gitu. Kemudian ada inna. Ini adalah inna wa akhwatuha yang bermakna sesungguhnya. Inna, anna, lakinna, ka'anna, la'alla, laita, dan la. La di sini tuh bukanlah berarti tidak ya, tapi la di sini memang la di sini tuh berarti tidak, tapi la di sini itu adalah la yang memiliki fungsi inna wa akhwatuha. Jadi ada fungsi inna wa akhwatuha. Kemudian yang terakhir adalah illa. Illa ini adalah huruf istisna yang berarti kecuali. Kemudian ada wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah ini adalah wa yang bermakna ma'a, bermakna dengan atau bersama. Kemudian ada lam. Lamul ibtida ini adalah lam yang berarti lam yang mengikuti mubtada. Lam yang mengikuti mubtada. Sampai di sini Ustaz ada yang ditanyakan terkait dengan huruf jar. Mungkin tidak bertanya semuanya ya, mungkin bertanya contoh boleh, bertanya Ustaz ini contoh penerapannya bagaimana? Atau sepanjang yang Ustaz sudah tahu kira-kira ada permasalahan apa di beberapa huruf di sini. Silakan jika ada pertanyaan. Baik Ustadz, saya belum belum jelas tentang contoh la yang akhwat inna. Ya, saya udah tebak ini pasti pasti ada yang bertanya ini ya. Terus apa lagi? La akhwat inna. Dan ini Ustadz untuk membedakan apa waw ma'iyah dengan waw atof Ustadz. Betul. Apalagi? Itu. Mungkin itu untuk sementara itu dulu. Siap. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustazah. Baik, yang pertama adalah la ya'mal amala inna. Ya. Jadi la yang berfungsi sebagaimana fungsi inna. Saya jelaskan fungsi inna dulu ya. Inna sebentar saya ganti fontnya dulu supaya lebih dan saya pindahkan dulu ke Word. Nah, baik. La ya. La ya'mal amala inna. La yang beramal dengan amalnya inna. Inna itu hukumnya adalah tibul isma wa tarfa'ul khobar. Hukumnya inna itu begini. Menasobkan isim dan merofakkan khobar. Contohnya begini ya. Saya punya mubtada khobar. Saya punya jumlah isimnya begini. Al-ustadzu mahirun. Ya. Saya kasih keterangan di al-ustadzuni saja ya, supaya teman-teman hurufnya nggak penuh-penuh amat dengan harokat. Al-ustadzu mahirun. Ini mubtada khabar ustadzah. Nah, kalau dimasukkan ke inna menjadi innal ustadza
mahirun. Nah, baik ya. Jadi ada perubahan. Yang tadi ustadzum jadi ustadzah. Ini namanya hukum nasab. Dan ustadznya jadinya mansub. Jadinya mansub. Nah, yang menarik adalah di antara jenis inna itu ada yang berupa la. Gitu. Contohnya adalah la ustadzah fil fasli. Nah, la ustadzah fil fasli. Pertanyaannya sekarang di mana khobarnya gitu kan? Di mana khobarnya? Nah, konon ustadzah ini ada takdir, ada takdir. Jatuh apa? La ustadzah maujudun fil fasli. Jadi begini ustadzah. Nah, jadi hurufnya biasanya itu adalah cuma biasanya katanya itulah ustadzah fil fasli gitu ya. Nah, normalnya begini, la ustadzah fil fasli, tidak ada ustadz ya. Tidak ada satu guru pun di dalam kelas. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah posisi la di sini itu persis dengan posisi inna ya. Posisi la itu persis dengan posisi inna. Posisi ustadz di sini itu juga sama, dia adalah isim inna, berarti dia mansub. Berarti dia mansub. Ini juga isim inna. Mahirun ini sebagai khobarnya dan dia marfu'. Kemudian nah kalau di sini khobarnya tersembunyi. Tersembunyi di mana? Di bawahnya nih ya, kalau saya mau uraikan ya ibarat lafadz itu kita tahrir, maka persis ini ya warnanya merah. Ustadz warnanya biru. Ya. Kemudian maujud, inilah yang warnanya hijau. Nah, saudara yang dirahmati Allah, ini maksudnya. Jadi la ustadzah fil fasli. Nah, yang kedua adalah wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah. Waw pada prinsipnya maknanya adalah dan dia adalah huruf athof dan dia termasuk yang bisa masuk ke dalam isim maupun fiil. Tapi ada jenis wawu yang hanya khusus pada isim yaitu wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah. Kalau dengar kata ma'iyah ini ingat jamaahnya ini ya. Siapa teh? Jamaah ma'iyah. Nah, ma'iyah ini bermakna bersamaan ya. Bermakna bersamaan. Nah, saya jelaskan perbedaannya. Perbedaannya adalah pada isim yang terjadi setelahnya, dan dari segi siakul kalam yaitu arah pembicaraan. Contoh begini. Kalau wawu biasa ya atau wa bermakna dan ya. Zahaba al ustadzu wat talibu
ilal madrasah. Nah, ini wa biasa. Ini wa bermakna biasa, yaitu bermakna dan. Bermakna dan. Nah, yang menarik adalah bagaimana kalau wawul ma'iyah? Wawul ma'iyah itu bermakna bersamaan. Dan dia atau apapun isim yang terletak setelah wa, dia harus mansub. Dia harus mansub. Artinya harus berakhiran fathah. Pada mudahnya gitu. Contoh gini. Ji'tu atau gini, dhahabtu atau dhahabal ustadu gitu ya, biar ustaz-ustazah tetap bisa membedakan. Wal adana. Nah, dhahabal ustadu wal adana, ya. Dhahabal ustadu wal adana. Ini maknanya beda. Dari segi makna, karena nggak mungkin azan itu pergi bersama ustadz. Ya, jadi maknanya kalau di sini maknanya adalah ustadz dan santri pergi ke sekolah. Kalau yang di bawah nggak mungkin, karena azan itu bukanlah sesuatu yang bisa diajak pergi. Artinya azan itu bukan nama orang gitu ya, tapi dia itu nama perbuatan gitu. Jadi artinya begini, Ustadz pergi bersamaan dengan suara azan gitu. Jadi satu-satu bisa memahami. Yang pertama itu adalah wawu biasa, ustadz dan santri pergi ke sekolah. Kalau yang kedua, nggak mungkin. Nggak mungkin adzan itu bepergian bersama ustadz, karena adzan itu bukan nama orang, bukan bentuk orang, tapi dia adalah suara azan. Jadi wa di sini itu jelas maknanya bukan wa bermakna dan, tapi wa di sini itu bermakna bersamaan gitu. Jadi ustadz itu pergi bersamaan dengan suara adzan. Maksudnya adalah wawu di sini itu sebetulnya lebih ke arah dzorof gitu, ke arah keterangan waktu gitu. Ustadz itu pergi ke sekolah bersama dengan adzan subuh gitu. Gitu. Sampai di sini Ustaz-Ustazah paham? Syukran Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah alal fi'li, huruf yang khusus ya, yang khusus masuk kepada fi'il. Silakan kembali ke WhatsApp-nya dan dilihat gambarnya. Tadi itu sebetulnya mau saya coba kirimkan dalam bentuk PDF ya, tapi saya susah banget nyari PDF kitab ini. Saya punya kitabnya di rumah, tapi kitab ini apa namanya teh? Sangat susah dicari PDF-nya gitu. Sehingga akhirnya ya terpaksa harus difoto. Di-scan dulu Ustaz kali. Gimana Ustaz? Kalau mau di PDF di-scan. Oh iya, betul, di-scan. Iya. Di itu ya Ustaz ya, kayak di-scan gitu ya. Ya Ustaz, insyaallah. Insyaallah nanti kita scan. Betul di-scan. Nanti berupa PDF ya. Nah, yang berikutnya adalah huruf yang masuk ke dalam kata kerja saja. Jadi huruf yang bisa masuk ke dalam kata kerja saja. Gitu. Nah, hurufun nasab ya, hurufun nasab. Jadi ini ada pertanyaan, ada pertanyaan atau pernyataan ya dari Ustazah. Saya kira maknanya itu ustadz
berangkat bersama dengan adzan gitu. Wawul ma'iyah di sini itu memang lebih dekat ke dzorof ya, lebih dekat berupa keterangan memang, keterangan waktu. Jadi memang kalau dari segi pemaknaan yaitu tadi bersamaan dengan datangnya suara azan. Baik, kita kembali ke WhatsApp. Hurufun ya mukhtassu alal fi'li. Huruf yang khusus hanya bisa bertemu dengan fi'il. Nah, ini ada hurufun nasab, huruf nasab. Ini ada an, lan, kai, idzan, hatta, lamut ta'lil, lamul juhud, fa'us sababiyah gitu. Kemudian ada huruful jazmi, ada lam, lama, lamul amr, la nahiyah, ada in. Kemudian ada qad, ada sa yaitu yang bermakna saufa, sin ya litaswif, ada ma, adalah, adalah ta gitu. Kalau mau dicari artinya sebetulnya bisa gitu. Gitu. Tapi kalau mau ditanyakan juga silakan. Jadi satu sada kalau mau bertanya ini kira-kira yang belum difahami Ustaz Sada yang mana gitu. Supaya bisa kita buatkan contohnya. Gitu. Tapi secara umum inilah huruf-huruf yang masuk pada isim. Dan saya tertarik sama kitab ini karena kitab ini memang dia itu berani menjamin ya, tidak ada huruf lain yang selain ini gitu. Jadi senang saya sama kitab ini. Jadi kalau yang kemarin saya bilang huruf jar itu jumlahnya berapa ya di kitab ini kita tahu. Gitu. Jadi kalau kita buka kitab ini di bawahnya ada jumlahnya, huruf jar ada berapa, huruf nasab ada berapa, huruf jazm ada berapa. Dan ini ya berarti ini saja gitu. Baik, silakan Ustaz Sada, jika ada pertanyaan silakan diaktifkan mikrofonnya dan bertanya. Contoh lamul ibtida. Contoh lamul ibtida. Berarti masih di isim ya. Ada lagi? Mungkin sekalian bisa saya jelaskan. Tapi secara prinsip lam-lam itu memang banyak ya. Ya, lam yang namanya lam itu banyak. Jadi tinggal ditafsirkan saja ini lam ibtida, lam ta'lil atau lamul juhud gitu. Atau ini lamul amr atau ini lam bermakna huruf jar yaitu li gitu ya, untuk ya. Jadi memang di sini Ustaz Sada perlu selain memahami ya seperti yang saya katakan di awal-awal itu tidak hanya mencoba memahami huruf jarnya tapi juga memahami konteks gitu. Karena konteks itu kadang-kadang kadang apa namanya? Ya itu kadang-kadang konteks itu membedakan teksnya. Ya, Ustaz, ini Afwan saya baru belajar. Jadi kalau bisa dikasih contoh ya beberapa tersebut dengan artinya. Ya, baik kita berangkat ke tadi ya, kita ke Word lagi ya. Kalau secara lengkapnya insya Allah nanti saya coba tuliskan ya. Saya coba tuliskan di WhatsApp ya supaya Ustaz Sada semuanya bisa memahami. Tapi kalau di konteks pertemuan kita mungkin terbatas, tidak semuanya bisa saya jelaskan ya karena waktunya jelas butuh waktu lama dan tentu waktu kita terbatas. Tapi kita fokus pada yang ditanyakan saja. Contoh lam ya. Contoh lam. Saya nulis lam itu begini, lamun. Ya, lamun karena memang dibacanya gitu ya, lamun. Nah, tapi kalau di tulisan, ya di tulisannya itu hanya begini. Hanya gitu. Hanya lam gitu.
Ya, nanti kita akan manfaatkan grup ini ya untuk menjelaskan ya. Nah, tapi secara umum saya jelaskan sedikit saja supaya tetap kita harus mensyarah kitabnya. Kalau enggak kita terperangkap pada contoh malah. Lamun ya. Contoh lamul ibtida dulu. Contoh lamul ibtida. Contoh lamul ibtida, lam ini saya kasih penjelasan ya. Lam yang nempel pada mubtada. Lam ya yang berfungsi sebagai hiasan saja. Sebagai hiasan. Jadi zaidah, dia itu lam zaidah sataan. Jadi dia zaidah. Jadi lamnya itu lam zaidah, lam tambahan saja. Contoh tadi ya. Ini saya punya mubtada ya. Saya punya mubtada khobar, yaitu al-ustadzu mahirun. Maka saya ganti dengan lam bisa. Saya ganti lam jadi lal ustadzu mahirun. Ya. Ustadz itu pandai. Nah, tapi ini tidak boleh diterjemahkan sebagai sesungguhnya karena kadang-kadang teman itu punya pemahaman lam di sini itu bermakna sesungguhnya gitu. Ternyata tidak gitu. Lam di sini hanya lam tambahan hiasan saja. Asalkan dia nempel pada mubtada gitu. Dan ini hanya khusus pada isim ya. Jadi dia di kelompok yang pertama tadi ya. Nah, ada kelompok yang kedua yang tadi ada contoh ada lamul amr, ada lam ta'lil. Kemudian ada lamul amr, ada lamul juhud gitu ya. Ini waktunya mau habis ya, mudah-mudahan bisa selesai. Dan ini hanya fokus pada kata kerja ya, pada fokus hanya kata kerja ya. Tadi seperti yang saya bilang, mukhtasatun alal fi'li, dia khusus pada fi'il. Contoh lam ta'lil. Ya. Bermakna untuk ya atau karena, di mana karena gitu. Contohnya begini. Ta'allamtu li'afhama Al-Quran. Jadi aku belajar ya. Aku belajar nah, lamnya ini maksudnya adalah lamul ta'lil. Lam yang berarti beralasan. Lam li'afhamal Quran. Aku belajar bahasa Arab ya untuk memahami Al-Quran. Nah, kalau lam untuk amr ini adalah lam yang berfungsi sebagai perintah. Ya, contoh liyadhab. Nah, lam di sini itu memiliki arti perintah ya. Tapi karena yang diperintahkan itu adalah orang yang di atas, kan pada prinsipnya yang namanya memerintahkan kan dari atas ke bawah ya. Tapi ada situasi di mana kadang-kadang yang bawah itu memerintahkan yang di atas, tapi dengan kata yang sopan. Nah, ini contohnya. Misalnya ada santri bilang, Ustadz, tolong segera berangkat ke sekolah. Gitu. Itu kan memerintahkan Ustadz untuk berangkat sekolah kan. Nah, begini caranya. Liyadhab al-ustadzu ilal madrasah. Gitu. Ini kalimat adab ini, kalimat adab. Gitu. Ustadz
Ya. Mohon segera berangkat ke sekolah. Nah, sengaja saya kasih tanda seru ya, supaya teman-teman tetap memahami kalau ini adalah kata perintah. Aku belajar supaya aku paham Al-Quran. Gitu. Baik, ini dulu ya. Kita kembali saya jelaskan yang terakhir dulu, yaitu yang mukhtasar alal ismi wal fi'il, yaitu huruf yang bisa masuk pada isim dan fi'il. Kita kembali ke WhatsApp dulu. Silakan Ustadz Ustadzah ke WhatsApp-nya lagi. Dan dilihat yang slide atau gambar terakhir. Nah, ini adalah mukhtasar alal ismi wal fi'il, huruf yang bisa masuk ke dalam isim maupun fi'il. Tolong kasih catatan saya tentang hatta ya. Jadi teman-teman kayaknya kurang memperhatikan hatta. Hatta tadi itu ada di isim, ada di fi'il loh. Kalau ada yang memperhatikan, hatta itu ada di isim juga ada di fi'il. Gitu. Apa bedanya ini? Ini hatta kok bisa katanya tadi khusus dia huruf jar, tapi kok dia ada di huruf nasab ya. Nah, ini huruful ataf. Ini ada 3 juga, ada huruful ataf, huruful istifham, dan ada lamul qasam dan wawul hal. Ada wawul hal. Ini huruf ataf ini adalah kata sambung, jadi silakan difahami. Jika ada yang ditanyakan juga silahkan gitu. Nah, di sini juga ada hatta, di sini juga ada hatta. Gitu. Nah, nanti itu ada sir, kenapa ditulis tadi itu ada keterangan di nazamnya al-jurumnya itu ada hatta. Nanti kita akan kembali ke nazam ya. Ada huruful istifham yaitu a bermakna apakah dan hal. Kemudian ada lamul qasam ya, lam bermakna qasam, nanti saya jelaskan di sini. Dan ada wawul hal, wawu yang bermakna hal atau bermakna keadaan. Ustadz jangan terlalu bingung ya. Maksudnya begini, jika bingung ditanyakan saja gitu. Artinya jangan sampai akhirnya memboikot. Memboikot itu ini ustadznya ini jelasin terlalu sulit, saya nggak paham, nggak ngaji lagi lah gitu. Jangan ya. Jika ada yang ditanyakan saja gitu ya. Kalau saya lupa, tolong di reminder gitu. Jadi tidak menjawabnya saya itu bukan berarti saya nggak mau jawab, tapi ya mungkin saya lupa gitu. Silakan ditanyakan di grup gitu. Nah, itu saya kira penjelasan terkait dengan huruf-huruf yang bisa masuk pada isim, fi'il dan fi'il gitu ya. Jadi ada 3 arus besar. Khusus masuk kepada isim, khusus masuk kepada fi'il, dan khusus masuk kepada isim dan fi'il. Artinya dua-duanya bisa. Nah, nanti tolong diingatkan saya terkait dengan hatta dan beberapa jenis lam ya. Kita sudah mau habis, kita keluar dulu dan kita akan masuk lagi setelah ini. Jadi langsung masuk setelah ini ya. Baik, syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan join lagi ya setelah saya tutup.